Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang metode variasi parameter. Metode variasi parameter ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear non-homogen orde 2. Ingat, hanya yang orde 2. Persamaan diferensial yang non-homogen. Selain metode variasi parameter, ada lagi metode koefisien tak tentu yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, mengapa kita memerlukan metode variasi parameter? Apa yang ada pada metode variasi parameter sehingga dibutuhkan selain metode koefisien tak tentu? Jadi mengapa kita perlu metode variasi parameter itu? Apakah memang tidak cukup menggunakan metode koefisien tak tentu? Kita pelajari bahwa metode koefisien tak tentu itu digunakan ketika Gx, fungsi yang ada di ruas kanan persamaan diferensial itu, memiliki tiga bentuk khusus, yaitu Gx-nya polinom, Gx itu polinom dikalikan dengan fungsi e pangkat fx, kemudian ataupun polinom itu dikalikan dengan fungsi, lalu dikalikan lagi dengan fungsi sinus dan kosinus. Jadi, metode koefisien tak tentu itu hanya digunakan ketika Gx itu memiliki fungsi khusus, polinom dikalikan dengan fungsi e pangkat x, atau e pangkat 2x, e pangkat fx, atau polinom dikalikan dengan fungsi e pangkat fx itu, lalu dikalikan lagi dengan fungsi sinus dan kosinus. Namun, sayangnya, Gx itu sebenarnya bisa banyak, bukan cuma tiga bentuk ini. Bagaimana kalau Gx itu bukan fungsi khusus? Misalkan Gx itu 1/fx. Dia bukan polinom, dia 1/fx. Polinomnya ada di penyebut. Atau Gx-nya adalah fungsi trigonometri yang lain, bukan sinus dan kosinus. Misalnya kosekan, sekan, tangen, dan seterusnya. Atau Gx-nya adalah logaritma natural dari sebuah fungsi logaritma natural, dan sebagainya. Nah, pada kondisi-kondisi seperti ini, maka metode koefisien tak tentu tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial non-homogen tersebut. Kita membutuhkan metode variasi parameter. Disinilah pentingnya metode variasi parameter sebagai salah satu metode selain metode koefisien tak tentu. Bagaimana kita menggunakan metode variasi parameter ini? Jika kita memiliki sebuah persamaan diferensial non-homogen yang orde 2, A0 X-nya koefisien dari Y double aksen, A1 X-nya koefisien dari Y aksen, A2 X-nya koefisien dari Y, kemudian Gx adalah fungsi pada ruas kanan. Bagaimana kita menggunakan metode variasi parameter untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini? Nah, kita ingat bahwa untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang non-homogen, kita ubah dulu menjadi persamaan diferensial yang homogen. Kemudian, kita tentukan solusi fungsi komplementernya. Jadi, kita jadikan dulu dia sama dengan 0, Gx-nya jadi sama dengan 0. Lalu kita menemukan solusi komplementernya, YK sama dengan C1Y1 tambah C2Y2. Y1 dan Y2 adalah akar-akar dari persamaan karakteristik dari persamaan diferensial yang homogen tadi, sementara C1 dan C2-nya adalah konstanta. Nah,
pada metode variasi parameter, C1 dan C2 ini bukan lagi konstanta, tetapi fungsi yang kita beri nama V1 dan V2. Jadi C1 digantikan dengan V1, C2 digantikan oleh V2. Lalu kita punya solusi partikulir, yaitu V1Y1 tambah V2Y2. Ingat, dalam persamaan diferensial non-homogen, kita punya dua solusi. Solusi komplementer, yaitu solusi untuk bagian homogennya, dan solusi partikulir untuk solusi bagian non-homogen. Nah, pada metode variasi parameter, solusi bagian partikulirnya itu didapat dari solusi bagian komplementernya dengan mengganti C1 dan C2 dengan 1 dan V2. Ingat, kita tetap harus mencari V1 dan V2. Sekarang bagaimana caranya kita mencari V1 dan V2? Langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita mencari dulu nilai Wronski. Wronski dari Y1 dan Y2. Y1 tadi dan Y2 tadi adalah akar-akar karakteristik. Nilai Wronski adalah determinan baris pertamanya Y1 dan Y2, kemudian baris keduanya kita turunkan dari Y1 aksen, turunan dari Y2 aksen. Lalu nilai Wronskinya Y1 nanti dikalikan dengan Y2 aksen kurang Y2 kali Y1 aksen, karena itu determinan. Kemudian langkah yang kedua, kita mencari nilai V1. V1 didapat dari negatif GX. GX itu adalah fungsi pada ruas kanan tadi, dikalikan dengan Y2. Y2 adalah salah satu akar karakteristik, dibagi dengan A0X. A0 adalah koefisien dari Y double aksen. Kemudian W dari Y1, Y2, yaitu nilai Wronskinya. Jadi integral dari negatif GX dikalikan Y2 per A0X dikalikan dengan W Y1 Y2. Nah, untuk V2-nya, kita tinggal mengganti Y2 dengan Y1. Yang lainnya tetap. Integral, GX, A0, Wronski semua tetap. Sekali lagi, V1 berarti GX-nya kali Y2 untuk pembilang. Sementara V2, GX dikalikan dengan Y1. Penyebutnya tetap. Kemudian, kita akan menentukan solusi partikulir. Solusi partikulir tadi adalah V1Y1 tambah V2Y2. V1 yang diperoleh, V2 yang diperoleh, kemudian tadi akar karakteristik Y1-nya apa, Y2-nya apa, kita masukkan, lalu kita dapat YP. Kita akan lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, Y double aksen tambah Y sama dengan kosekan X. Nah, pertama kita akan ubah menjadi persamaan homogen dulu. Berarti Y double aksen tambah Y sama dengan 0. Kemudian dari sini kita peroleh akar karakteristiknya pasti kalau kita ubah jadi persamaan karakteristiknya M kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Berarti akar-akar karakteristiknya adalah positif I dan negatif I. Akar karakteristiknya adalah bilangan kompleks. A-nya nanti sama dengan 0, bagian realnya, bagian imajinernya adalah 1. Sehingga nanti solusi komplementernya C1 E pangkat AX, karena A-nya 0 berarti 1. Jadi tinggal C1. Sin BX, B-nya 1 berarti sin X. Tambah C2
cos X. Karena E pangkat AX itu 1. Karena A-nya 0. Jadi kita peroleh solusi komplementernya C1 sin X tambah C2 cos X. Y1-nya sin X, Y2-nya cos X. Sehingga nilai Wronski-nya nanti adalah baris pertama sin dan cos, kemudian turunan dari sin itu cos, turunan dari cos itu negatif sin. Maka Wronski-nya didapat dari sin X dikalikan dengan negatif sin kuadrat X, kurang cos X dikalikan dengan cos kuadrat X, negatif kita keluarkan, tinggal sin kuadrat X tambah cos kuadrat X yang merupakan identitas trigonometri, hasilnya 1, sehingga negatif sin kuadrat X kurang cos kuadrat X sama dengan negatif 1, itulah nilai Wronski dari Y1, Y2 atau Wronski dari sin X, cos X. Nah, kemudian kita mencari nilai V1. Karena tadi kita sudah ketemu Wronski, maka kita cari V1. V1 dalam rumus itu GX kali Y2 per A0X nilai Wronski dari Y1 dan Y2. GX kita tadi adalah kosekan, akar karakteristik Y2-nya adalah cos X, dibagi dengan A0 adalah 1 kali nilai Wronski-nya min 1 kali min 1 min 1. Kosekan dikali cos X, kosekan itu 1 per sin, berarti tinggal integral dari cos per sin, karena negatif sudah jadi 1. Integral dari cos X per sin X, kita misalkan U sama dengan sin, turunan dari sin adalah cos X dx, maka integral cos X per sin X dx itu sama dengan 1 per U du, sama dengan ln U, oleh karena U tadi sin X, maka hasilnya adalah ln sin X. Jadi V1 kita adalah ln sin X. V2-nya, tadi kalau V1 GX kali Y2, sekarang V2 berarti GX kali Y1. Nah, penyebutnya tetap. Sekarang Y1-nya adalah sin X, tadi Y1-nya cos X, sekarang Y1 sin X. Maka cos sekan X kali sin X itu hasilnya adalah 1. Karena kosekan itu 1 per sin. 1 per sin dikalikan sin, tinggal 1. Integral dari 1 dx atau integral dari dx itu x. Jadi kita punya V2 sekarang adalah x. Maka ingat, YP itu V1Y1 tambah V2Y2. Sehingga YP nanti adalah sin X. Dari mana sin X? Sin X-nya adalah Y1 tadi, salah satu akar. Kemudian V1-nya adalah ln sin X. Kita tulis, bisa kalian tuliskan ln sin X kali sin X. Tapi dalam matematik kita sepakat menuliskan sin X-nya duluan. Jadi sin X ln sin X tambah V2-nya adalah X dikalikan dengan Y2, salah satu akar karakteristik tadi adalah cos X, maka kita punya solusi partikulirnya adalah sin X ln sin X tambah X cos X. Dan solusi akhirnya, ingat, adalah penjumlahan dari solusi komplementer dengan solusi partikulir. Solusi komplementer tadi C1 sin X tambah C2 cos X ditambah dengan solusi partikulirnya sin X ln sin X kurang cos X. Maaf, itu harusnya tambah X cos X. Lihat contoh yang kedua.
persamaan diferensialnya X kuadrat Y double aksen tambah 2X Y aksen kurang 2Y sama dengan 1 per X untuk X lebih dari 0. Pada contoh kedua ini, persamaan diferensial kita untuk yang kalau kita ubah menjadi persamaan diferensial homogen, maka dia akan menjadi persamaan diferensial Cauchy. Oleh karena koefisien dari Y double aksen adalah X kuadrat, dan koefisien dari Y aksen ada X. Nah, berarti kita ubah menjadi persamaan karakteristik. Ingat, kalau kita ubah jadi persamaan karakteristik, maka ini akan menjadi M kuadrat tambah M, karena A-nya 2, 2 kurang 1 adalah 1, berarti M kuadrat tambah M kurang 2. Kalau kita faktorkan, maka kita akan ketemu YK sama dengan, kalau kita faktorkan lalu kita memperoleh solusi komplementernya adalah YK sama dengan C1X pangkat min 2 tambah C2X. Jadi kalau kita faktorkan dia tadi, Ibu mengulang lagi, kalau kita faktorkan M tambah 2, M kuadrat tambah M, M kuadrat tambah M kurang 2. Kalian ingat lagi persamaan diferensial Cauchy-nya, lalu difaktorkan M tambah 2 kali M kurang 1, berarti M-nya negatif 2 dan M-nya 1. Nah, pada persamaan diferensial Cauchy, solusi komplementernya bukan E pangkat X, M1X atau M2X, tapi X yang pangkat. Jadi, karena kedua akarnya berbeda, yaitu negatif 2 dan 1, maka solusi komplementernya adalah C1 X pangkat negatif 2 tambah C2X. Nah, nilai Wronski-nya berarti pada baris pertama X kuadrat di baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua itu X. Turunan dari X kuadrat negatif 2X pangkat negatif 3, turunan dari X 1. Nilai Wronski-nya atau determinannya X kuadrat X pangkat min 2 dikalikan 1, X pangkat min 2 kurang X kali negatif 2X pangkat negatif 3 berarti jadi tambah 2X pangkat min 2. Hasilnya adalah 3X pangkat min 2. Kemudian kita mencari V1. V1-nya adalah GX kali Y2 integral dari negatif GX kali Y2 per A0X Wronski Y1 dan Y2 dari Y2. Wronski dari Y1 dan Y2. Di sini GX-nya 1 per X. Di soal, di sebelah kiri layar kalian bisa perhatikan GX-nya itu 1 per X. Kemudian X adalah solusi akar-akar karakteristik yang kedua. Lalu dibagi dengan X kuadrat. X kuadrat itu adalah A0X tadi. Kalian perhatikan, A0 itu koefisien dari Y double aksen, itu X kuadrat. Lalu nilai Wronski yang tadi kita peroleh 3X pangkat min 2. Pembilang 1 per X dikali X tinggal 1. Penyebut X kuadrat kali 3X pangkat min 2 tinggal 3. Jadi kita akan ketemu integral dari negatif 1 per 3 dx sama dengan negatif 1/3 X. Itulah nilai V1. Kemudian untuk V2-nya, kita ganti saja Y1-nya untuk Y2. Jadi kita ganti nilai Y2 tadi dengan Y1. Berarti Y2-nya adalah Y1-nya adalah X pangkat min 2. Lalu kita akan ketemu pembilang nanti adalah X pangkat min 3. Penyebutnya
3. Jadi kita dapat integral dari negatif X pangkat min 3 per 3. Hasilnya adalah 1/6 X pangkat min 2. Itulah nilai V2-nya. Sehingga kita akan ketemu YP. YP itu kan V1 Y1 tambah V2 Y2. V1-nya tadi negatif 1/3 X dikalikan dengan Y1-nya X pangkat min 2 tambah V2-nya 1/6 X pangkat min 2 dikalikan dengan Y2, yaitu X. Kita jumlahkan, kita akan ketemu hasilnya negatif 1/6 X. Sehingga solusi akhir Y sama dengan solusi komplementer ditambah dengan solusi partikulir. YP-nya tadi negatif 1/6 X, YK-nya adalah C1X pangkat min 2 tambah C2X. Sehingga kita ketemu Y sama dengan C1X pangkat min 2 tambah C2X kurang 1/6 X. Oke, ada beberapa soal, 5 soal untuk kalian latihan, menolong kalian untuk mengerti materi ini dengan baik.